si pelaku halal industri ini pasti dia akan mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nggak mungkin nggak. Karena kenapa? Karena bank konvensional sudah tidak ada di sini, ya kan. Kemudian lembaga asuransi konvensional misalnya itu sudah tidak ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Habasuluh untuk episode hari ini. Dan di studio Habasuluh hari ini kita sudah berhadir Ustadz Syauqi. Dan hari ini kita akan membahas tentang industri halal kreatif, Ustadz ya. Nah, jadi Ustadz Syauqi ini adalah salah seorang dosen di Fakultas Bisnis, Ekonomi dan Bisnis UIN Araniri, ya. Dan juga beliau adalah pakar dari keuangan syariah. Iya, betul sekali. Dan Ustadz Syauqi ini juga merupakan salah satu founder dari apa tadi namanya? Syafas Capital. Syafas Capital itu sebuah lembaga konsultan keuangan syariah. Oke. Jadi kita hari ini akan membahas tentang industri halal kreatif ya di Aceh dan juga secara umum. Oke, nah kita berbicara tentang industri halal kreatif. Nah, saat ini kan sedang gencar-gencar sekali disuarakan gitu, Ustaz ya. Nah, kalau untuk peluang industri halal kreatif di Aceh itu sebesar apa sih? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah mengundang nih Habasuluh ya. Dan seru sebenarnya kalau seandainya kita berbicara mengenai halal kreatif industri ya. Kalau kita melihat dari terminologi yang kita sebutkan tadi ya, ada namanya halal kemudian kreatif. Jadi industrinya ini mempunyai dua sifat ya, selain dia kreatif dan dia halal ya. Artinya dia ini berbasiskan dari ide ataupun inovasi. Yang inovasi ini kemudian diturunkan menjadi sebuah produk, yang produk itu bisa bernilai jual. Nah, halal di sini yang ada di produk tersebut itu maksudnya adalah setiap tahapan proses yang berasal dari hulu ke hilirnya, dari dia memulai mengambil bahan baku, kemudian dia memproduksi, pembiayaannya seperti apa, kemudian bagaimana dia cara mengemas, packagingnya seperti apa, kemudian juga marketingnya, dan sampai dia keluar ke konsumen ataupun yang memakai produk tersebut itu harus sesuai dengan syariah compliance. Syariah compliance di sini maksudnya adalah kesesuaian terhadap prinsip syariah. Nah, jadi setiap kita individu ini kan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mempunyai sebuah kemampuan ataupun ide-ide kreatif ya, yang tidak semua orang itu bisa menerjemahkan ke dalam sebuah produk yang bernilai. Nah, jadi maksud di sini industri kreatif di sini adalah industri yang memang dihasilkan oleh generasi baik itu Gen Y ataupun Gen Z ya, ataupun milenial ya. Mungkin saya masih termasuk milenial gitu ya, tapi mature milenial istilahnya ya. Nah, jadi dari sini mereka akan menghasilkan sebuah produk yang bernilai. Nah, inilah yang menjadi value-nya. Nah, kalau halal, ya, halal industri ataupun industri halal secara umum, ya, anyway kita di UIN Araniri akan membuka prodi ya halal industri di salah satu fakultas ya, fakultas kalau tidak salah saya fakultas Saintek ya, Sains dan Teknologi. Nah, kembali lagi halal itu ya, itu tidak perlu kita pahami secara makna sempit. Dalam artian halal itu apakah khusus untuk Muslim saja? Tidak. Karena kalau seandainya seperti itu maka akan menimbulkan segmentasi yang lain. Misalnya kalau seandainya ada halal industri, boleh dong ada kosher industry. Ya, kosher kan yang buat orang Yahudi kan, nah, yang dia makanannya khusus sesuai dengan syariat mereka. Nah, makanya di sini halal industri sini dipahami adalah sebagai sebuah konotasi premium produk. Sama ibaratnya kalau Islamic finance, maka di luar itu ataupun di beberapa negara di Eropa dan Amerika, mereka melabel Islamic finance ini sebagai ethical finance. Ya, pembiayaan yang mempunyai etika. Nah, jadi seperti apa pembiayaan yang mempunyai etika ya, karena dia menerapkan value di sana. Value yang diterapkan apa adalah syariah compliance, sesuaian dengan prinsip syariah. Nah, halal, nah itu ada value di sana.
value yang diterapkan apa? Artinya dia ini tidak sembarangan dalam kita katakanlah misalnya ada halal food ya. Artinya industri makanan. Dia tidak sembarangan memilih ataupun menyembelih ya. Contohnya misalnya sapi ya. Kita ketahui bersama bahwa jika di luar negeri ketika ada sapi, maka yang disembelih itu tidak menggunakan cara syariat gitu ya. Apakah nanti dia disetrum ataupun sejenisnya. Nah, jadi kita ketika belanja ya, ketika kami masih di Inggris waktu itu belanja daging ya, daging halal dengan daging non halal itu yang lebih mahal itu halal. Daging halal. Iya. Artinya apa? Artinya kan kita ini memilih premium produk, ya kan? Kita memilih produk yang high quality. Nah, begitu juga dengan branding yang akan kita sematkan dalam sebuah produk yang dia itu berbasis kreatif dan halal. Berarti yang kita jual di sana, value yang kita jual di sana adalah selain dia ini handmade, ya, dan dia juga halal, artinya premium. Premium, kualitasnya lebih gitu. Iya, kualitasnya dia tidak sembarangan, ya. Nah, makanya ketika kita membranding halal kreatif, di dalam istilah lain bisa kita masukkan ke dalam handmade premium, ya, produk yang handmade dan dia skala premium. Nah, jika kembali lagi ke pertanyaan saudari tadi tentang peluang ya, peluang jika kita melihat di Aceh ini sendiri, nah itu cukup banyak sebenarnya peluang yang bisa kita explore, ya. Terutama Aceh ini dikaruniai dengan berjuta jenis tanaman, kemudian tanah yang cukup subur ya. Belum lagi kita berbicara mengenai kopi Gayo yang sudah terkenal di seantero dunia ya. Kemudian juga kita berbicara mengenai alamnya, alam yang cukup indah, kemudian potensi wisata. Ini semua ya kita bisa kemas menjadi premium produk. Iya, tetapi kita menggunakan kata halal di sini. Nah, jadi apa contohnya? Misalnya katakanlah misalnya dalam salah satu universitas di Aceh lah, mereka mempunyai sebuah research center yang berhasil menelurkan produk ya, yang produk tersebut berasal dari minyak nilam. Nah, minyak nilam ini mereka sudah dikurasi oleh salah satu lembaga perdagangan ya yang ada di dunia. Kemudian mereka bisa pitching ya, memasarkan produk mereka itu ke beberapa negara yang ada di luar. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada premium produk. Nah, uniknya di sini jika Anda ataupun para pendengar Habasuluh ingin melihat bagaimana kita bisa memarketingkan, memasarkan, itu mereka memulai dari sebuah narasi, cerita. Ya. Cobalah sesekali Anda ke Starbucks ya, ataupun ke kopi-kopi yang memang berasal dari luar negeri ya. Nah, mereka ini di dalam lukisan mural yang ada di kafenya, mereka selalu menerapkan cerita di sana, menuliskan cerita. Ya, contohnya satu gelas kopi yang Anda dapatkan itu berasal dari apa? Nah, jadi dari narasi yang dibangun, dari cerita yang dibangun itu memberikan sebuah kesan bahwa ini memang premium. This product is premium product ya. Jadi next level ya. Jadi dia ini berbeda levelnya dengan level-level yang biasa. Nah, jadi inilah yang kita coba terapkan di Aceh ini ya, karena kita mempunyai potensi. Itu satu yang tentang minyak nilam. Kemudian kopi Gayo ya. Kopi Gayo ini juga tidak perlu kita perdebatkan lagi ya kualitasnya, terutama yang Arabica. Ya, jadi di beberapa tahun yang lalu ya, sebelum kami aktif sebagai dosen, nah saya juga sempat melakukan semacam praktisi bisnis dengan beberapa kolega yang berasal dari Finland, dari Helsinki. Nah, kami ngirim sampel ke sana berupa kopi Gayo, dan kopi Gayo kita memang cukup dikenal di sana ya. Jadi apalagi di negara Helsinki ya, negara Skandinavia itu kan pecinta kopi kelas berat ya. Jadi satu hari itu kira-kira mereka bisa menghabiskan ya 2-3 kilogram kopi per orang ya.
Jadi mereka ketika mencoba kopi kita, nah itu yang mereka rasa itu luar biasa ya. Beda dengan kopi Brasil dan kopi yang ada di Afrika. Nah, jadi itu satu, kita sudah mempunyai premium produknya. Ya, premium produknya artinya kita pastikan bahwa kopi yang kita berikan di sana itu halal ya. Itu satu. Kemudian gimana kreatifnya? Ya, berbicara mengenai kreatifnya itu seperti apa? Nah, kreatif yang di sini kita buat semacam produk kopi itu mempunyai varian rasa. Varian rasa bukan berarti kita memberikan semacam konsentrat di dalam kopi itu, tidak. Tetapi kopi itu muncul ya dengan kita memprosesnya itu menggunakan berbagai macam metode. Katakanlah misalnya diambil langsung dari kebun, dia tidak langsung dikupas kulitnya, kemudian dia langsung difermentasi sampai berapa hari, maka itu akan mengeluarkan rasa yang berbeda. Kemudian kalau seandainya dia ketika dipetik dari kebunnya, kita kupas tapi enggak kita cuci, langsung kita fermentasi dengan kulit-kulit yang masih melekat di kopi tersebut, itu juga akan menciptakan varian rasa terbaru. Kemudian kalau seandainya kita keluarkan bijinya, kita bersihkan, kita jemur, kemudian setelah jemur kemudian kita fermentasi, itu juga akan mengeluarkan rasa yang berbeda juga. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kreatif tadi. Nah, jadi ada usaha lah ya, usaha yang berasal dari pelaku industri itu sendiri yang dia bisa mempunyai value. Nah, jadi saya rasa seperti itulah ya. Jadi ada tingkatan di mana produk itu dia premium, ya, which is halal. Kemudian ada tingkatan produk tersebut dia kreatif, yang dia ngeluarin effort. Ya, dari produsennya, jadi seperti itu. Oke, jadi untuk sebagai produsen produk halal sendiri, kalau kita berbicara tentang Aceh, itu seperti kata Ustadz Syauqi tadi, peluangnya cukup besar karena kita punya SDA yang cukup bagus, banyak produk-produk yang bagus yang bisa dihasilkan gitu ya. Nah, untuk saat ini tadi sempat Ustadz jelaskan juga seperti yang minyak nilam tadi sudah mulai memproduksi. Nah, kalau kopi dan juga lain-lainnya, apakah sudah mulai bisa kita sebut sebagai industri halal kreatif Aceh yang sudah memang berjalan dengan baik gitu, Ustaz? Ya, jadi itu kembali lagi ke terminologi seperti apa industri itu disebut ya. Nah, jadi jika kita melihat saat ini ya, yang muncul ataupun yang berkembang ya, terutama di kopi Gayo ya, itu kan dia berbasis komunitas, ya. Kemudian seperti minyak nilam ya, itu dia berbasis hasil daripada riset sebuah lembaga riset yang ada di salah satu universitas kita di sini. Nah, jika dikatakan skala industri, ya, maka dia ini mempunyai sebuah angka tertentu di mana dalam satu hari dia bisa menghasilkan sampai puluhan ribu ataupun sampai ratusan ribu produk. Nah, itu yang belum ada di kita. Maksudnya belum ada artinya kita tidak memiliki sebuah manufaktur ya. Manufaktur ini yang memang dia basisnya di Aceh ya, dia mengeluarkan produk Aceh dan dia mengeluarkannya dengan skala besar dan juga skala impor ya. Artinya dia tidak hanya untuk pasar lokal tapi dia juga bisa ke pasar impor. Itu yang kita belum punya. Nah, karena kenapa? Mungkin karena memang di Gayo kita ngambil contohnya, di sana pemerintah di sana sepertinya belum mengizinkan untuk membuka industrialisasi kopi ini dalam skala besar. Mungkin salah satu yang ditakutkan adalah jika seandainya itu menjadi sebuah industrialisasi yang cukup besar, maka pedagang-pedagang ataupun petani lokal yang dia memang masih melakukan cara pertaniannya dengan cara konvensional itu bisa terancam eksistensinya.
Nah, jadi dalam satu segi ya kita juga menjaga mereka ini supaya bisa tetap lestari, ya, bisa tetap melakukan aktivitas dia mencari nafkah melalui penanaman kopi ini. Tapi satu segi lagi kita harus berpikir ke depan bagaimana supaya Aceh ini mandiri, ya. Betul. Jangan bergantung, apalagi mungkin sampai hal-hal remeh-temeh gitu kan kita masih bergantung pada tetangga ya. Dan yang ini yang menjadi sebenarnya value kita. Apalagi nanti ini di beberapa tahun ke depan kita akan menjadi host PON ya, nggak salah ya. Nah itu kan sebuah kesempatan ya, terutama bagi halal industri untuk memasarkan produknya di event tersebut. Nah, jadi seperti yang Ustaz Syauqi bilang tadi bahwa masih ada dilema ya antara pendirian industri dan kemudian bagaimana nih kalau misalnya contoh kopi tadi petani-petani konvensionalnya itu seharusnya bagaimana nih caranya ya Ustadz, cara terbaiknya nih supaya industri itu setidaknya tetap berdiri, tapi ya seperti yang kita bilang tadi juga petaninya juga bisa tidak ada konflik ya. Iya, tidak ada konflik gitu. Karena memang kalau ada gitu ya produksi kopi yang besar di sini kayaknya lumayan bagus gitu. Jadi seperti ini ya. Kalau kita berbicara industri, pasti kan kita berbicara corporate. Ya, corporate itu berarti ya perusahaan ya, yang baik itu dia skala kecil, menengah ataupun besar. Nah, maka kalau seandainya sebuah perusahaan goalnya pasti satu, di mana-mana perusahaan goalnya pasti satu, maximizing shareholders value, ya, memaksimalkan value yang dimiliki oleh shareholder ataupun pemegang saham di seluruh perusahaan yang ada di dunia. Cuma satu, maximizing shareholders value. Jadi kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda bekerja untuk siapa? Untuk shareholders. Ya, saya bekerja misalnya untuk sebuah bank, berarti saya bekerja untuk shareholders. Ya, istilah eksplisitnya ataupun istilah kasarnya menambah kekayaan si pemilik modal. Nah, jadi kalau seandainya ya, saya melihatnya jika seandainya industrialisasi ini benar ada dan diterapkan di Aceh ini untuk mengcover produk-produk yang tadi kita sebutkan, maka kita mulai dari atasnya dulu nih. Ini siapa shareholdersnya? Siapa pemilik sahamnya? Siapa yang dia tercantum ya di dalam list orang yang bisa memberikan suara jika seandainya mereka ini melakukan rapat umum pemegang saham. Nah, karena kalau seandainya yang menjadi pemilik suara itu bukan orang asli, ya udah selesai. Komunitas di sana nggak ada. Karena kenapa? Karena kalau seandainya dia ini bukan orang asli, dia mikirnya pasti profit, ya. Profit oriented lah istilahnya. Nah, tetapi kalau seandainya shareholdersnya itu merupakan misalnya putra daerah ataupun memang dia perusahaannya itu perusahaan yang berasal dari masyarakat di situ, dia tahu seluk-beluk yang ada mengenai tanah leluhurnya, ya, kemudian mungkin ada pantangan dan larangannya ya di dalam eksplorasi daerah tersebut ya, maka ini mungkin bisa diredam konflik-konflik yang tadi kita sebutkan ya. Jadi kemungkinan yang kalau seandainya industrialisasi ini benar adanya, ini bisa daripada dia memberikan konflik, tapi dia bisa mensejahterakan ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin seperti itu sih sebenarnya. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang industri halal dan juga Aceh nih, Ustadz. Jadi kan kalau misalnya kita berbicara bahwa Aceh ini penerap syariat Islam atau menerapkan syariat Islam, apa itu bisa menjadi sebuah alasan bahwa oke, ini industri halal di Aceh akan lebih mudah berkembang dengan penerapan syariat Islam, atau malah enggak juga gitu? Satu ya, kita mungkin Anda pernah juga mendengar ya bahwa rektor kita juga pernah menyampaikan ya di beberapa media mainstream nasional ya bahkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh gagal. Karena kenapa? Ya mungkin karena hanya berasaskan ya kembali kepada hal-hal seremonial semata. Ya, seperti misalnya kalau sebelum syariat kita lihat pamflet tempat nama pemerintahan ya,
nggak ada huruf Arabnya, sekarang udah ada huruf Arabnya gitu kan. Mungkin seperti itu. Nah, sebenarnya ya kalau kita melihat di dalam keistimewaan yang ada di Aceh ini ya, terutama dalam penerapan syariat Islam ya, sudah wajib bagi kita mempunyai sebuah halal industri. Artinya kita tidak hanya bergantung kepada produk-produk luar saja. Kita punya value di sini. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Kita punya support system di sini. Support systemnya seperti apa? Yang kita maksud adalah si pelaku halal industri ini pasti dia akan mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nggak mungkin nggak. Karena kenapa? Karena bank konvensional sudah tidak ada di sini, ya kan. Kemudian lembaga asuransi konvensional misalnya itu sudah tidak ada di sini, ataupun lembaga kredit mikro yang sudah pasti tidak ada di sini, yang berbasis konvensional pastinya itu sudah tidak ada di sini. Nah, jadi value yang kita tekankan di sini halal, yaitu dia ini sesuai dengan prinsip syariah di dalam pembiayaan sebuah produk kreatif tadi, itu sudah pasti sesuai syariah. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang menjadi PR kita sekarang kreativitasnya ini, ya. Bagaimana kita mendorong sebuah inovasi, ya, inovasi ini menghasilkan produk ini bisa dijual, nah itu baru dinamakan dengan industri kreatif. Jadi inovasi kalau dia tidak menghasilkan produk itu sama saja ya, hanya seperti hasil riset yang biasa terpublish di jurnal dan sejenisnya. Tapi kalau inovasi menghasilkan produk, ya, ini saya mengutip salah satu perkataan daripada dekan kita ya, yang ada di UIN Araniri. Jadi inovasi itu bernilai jika dia mempunyai produk. Nah, kalau inovasi tidak ada produk, maka ya sekedar inovasi saja ya, untuk bahan diterbitkan di jurnal dan sejenisnya. Nah, jadi kembali dari ke pertanyaannya, apakah dia ini syariah Islam penghalang ataupun pendorong, ya, pros atau cons? Kalau saya bilangnya pros, ya, artinya dia ini mempunyai nilai value tersendiri untuk mendorong si industri kreatif yang berbasiskan halal ini bisa berkembang seperti itu. Jadi tapi yang paling pentingnya itu ya adanya produk itu tadi ya, banyak inovasi kreativitas yang mungkin hanya sebatas oke, ini ada ini tapi produknya tidak ada, ya percuma gitu Ustaz. Oke, berbicara tentang inovasi dan produk itu tadi, kita sempat ngobrol tadi bahwa Ustaz Syauqi sendiri adalah salah satu konsultan ya di sebuah produk jasa finance ya, semacam itu di sebuah kabupaten di Aceh. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustaz. Jadi beberapa tahun yang lalu ya, ketika kami masih aktif sebagai konsultan keuangan syariah ya, di lembaga tadi kita sebutkan Syafas Capital, ada sebuah lembaga mikro ya, lembaga mikro keuangan syariah yang dia ini berbasis di Aceh Barat Daya ya, itu dinamakan dengan Bank Gala. Tapi bank ini bukan berarti dia izinnya seperti bank umum, ini hanya brandingnya saja Bank Gala, tapi izin dan segala macamnya itu dia masih berbentuk koperasi. Nah, jadi mereka ini memberikan pembiayaan bagi petani yang dia ingin melakukan ya kegiatan bertaninya dan sejenisnya. Karena bupati di sana memakai istilah gala ya, merujuk kepada praktek gala ya. Gala itu kan gadai ya kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Gala itu bahasa Aceh ya, merujuk ke dalam praktek gadai yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah. Karena kenapa? Kita lihat ya, di Aceh ini sendiri ya, terutama di masyarakat kita yang ada di desa-desa dan daerah yang lain, ketika kita menggadaikan, misalnya kita butuh dana, terus kita memberikan sebuah aset ya, aset tersebut yang menjadi jaminan, berarti kan itu namanya gadai ya. Nah, aset tersebut terkadang seolah-olah dimiliki oleh orang yang memberikan uang tersebut. Ya, artinya seperti berpindah kepemilikan. Padahal kalau seandainya kita merujuk ke dalam semua mazhab ya, itu dia aset yang digadaikan itu tetap menjadi ownership-nya itu tetap dimiliki oleh si pemiliknya. Walaupun orang tersebut bisa
mengambil manfaat, orang yang memberikan pinjaman tadi. Nah, itu dia tetap bisa mengambil manfaat. Tetapi kepemilikan itu tetap milik si yang pemilik aslinya. Nah, ini yang menjadi fenomena ya. Jadi orang yang gadai kan, artinya yang dia butuh dana menggadaikan asetnya. Nah, aset yang digadaikan di sana nggak tanggung-tanggung. Misalnya aset yang digadaikan sawah itu sendiri gitu. Nah, jadi kan seolah-olah dia bekerja di tanah dia yang sebenarnya bukan punya tanah dia lagi. Nah, jadi udah asing di negeri sendiri gitu. Asing di tanah sendiri. Jadi hadirlah Banggala ini. Banggala ini ya tujuannya adalah untuk memfasilitasi kebutuhan pembiayaan si para petani ini. Nah, jadi dan itu udah berlangsung berapa lama? Udah cukup lama ya. Udah dari 2018-an ya. 2018-an, 2017-an. Jadi adalah sekitar 5 atau 6 tahun ya. Dan cuma pada waktu itu kami sebagai konsultannya untuk bagian syariah assurance, jadi memastikan bahwa ini apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, ataupun ini apakah sesuai pengembangan produknya itu sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Nah, jadi itu. Nah, kita inginkan nggak cuma Banggala, ya, yang lainnya juga mempunyai konsep yang sama di sini. Ya benar sekali. Memang membangun industri halal kreatif tadi, jadi memang butuh peran bersama-sama untuk bisa menjadikan ini betul-betul menjadi industri halal atau ya secara segala lini gitu ya, termasuk proses keuangannya dan lainnya. Ini karena berhubung waktu kita sudah hampir selesai, Ustadz. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk apalagi ya untuk para pelaku ekonomi kreatif ya saat ini menuju industri halal. Terima kasih. Jadi mungkin ya yang pertama adalah ketika Anda punya ide, ide itu tidak ada artinya kecuali Anda memiliki produk output daripada ide tersebut ya. Jadi kalau seandainya Anda punya ide, mulailah Anda berdiskusi dengan teman Anda. Ya, pilih kira-kira teman Anda yang mempunyai satu frekuensi ya. Kemudian Anda coba tampilkan ide tersebut ya. Kemudian Anda coba tampilkan produk ya daripada ide tersebut, atau biasa kita sebut dengan prototype ya. Prototype dari sebuah ide. Nah, produk sudah ada, kemudian ide sudah ada, produk sudah ada, kemudian mempunyai value di masyarakat. Nah, dari situ maka bisa Anda mencari yang namanya angel investor. Yang dia ini biasa disebut dengan incubation ya. Jadi dari sini dia akan mengupgrade ya, level up produk Anda sehingga menjadi sebuah industri yang cukup besar. Nah, halal industri kreatif di sini berperan sebagai sebuah konsep di mana memastikan ide Anda itu menjadi sebuah premium produk yang bernilai kreatif. Semangat untuk para pelaku ekonomi kreatif semua ya menuju halal kreatif industri, dan semoga kita harapkan terus berkembang di Aceh, di Indonesia ataupun di dunia bahkan ya. Dan supaya kita semua bisa merasakan manfaatnya gitu, Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz Syauqi sudah berbagi bersama kita di hari ini ya, cukup luar biasa tentang industri halal kreatif. Terima kasih juga untuk penonton Habasuloh yang setia dengan podcastnya Habasuloh, dan jangan lupa untuk terus saksikan setiap episodenya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.